Selamat siang, Profesor. Apa kabarnya, Pak? Kabar baik, Pak Christian. Sehat selalu. Bapak sehat? Terima kasih, Profesor. Sudah hadir di eksekutif gala hari ini. Mungkin pada awalnya saya ingin memulai diskusi kita dengan presentasi singkat dari Profesor Renald. Mungkin kalau boleh kita diberi pengarahan pengertian kali Profesor. Secara garis besar, bagaimana Profesor melihat bahwa perubahan yang sedang terjadi saat ini? Baik, Pak Christian, Pak Erwin, dan saudara-saudara sekalian. Tentu saya senang bersama dengan Virtus yang selalu memberikan solusi terkini dan efektif, begitu ya. Nah, saya akan coba tayangkan dalam satu video rangkai. Dan video ini menggambarkan suatu gelombang perubahan yang berdampak sampai hari ini. Diilhami dari sebuah kejadian tahun 1989 saat tembok Berlin roboh. Dan ada sebuah grup band yang menyaksikan robohnya tembok Berlin itu dari Berlin ya, namanya The Scorpion. Maka dengan melihat kejadian-kejadian di Moskow, apa yang terjadi setelah tembok Berlin roboh, dan kemudian berdampak seperti apa sampai ke hari ini, sehingga kemudian terjadi pandemi. Saya putarkan satu video ini dan mudah-mudahan saudara bisa melihat, membaca teks yang sudah kami siapkan. Kita saksikan bersama video berikut ini. Soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Satu lagi.
Jadi itu gambaran besarnya Pak Christian dan saudara-saudara sekalian, yang intinya sebetulnya adalah sekarang ini perubahan itu sudah bersifat sistemik, horizontal, global. Setiap usaha tidak ada yang bersaing lokal, semuanya sudah sangat global begitu ya. Dan kita yang usaha lokal di sini pun juga mendapat gempuran dari pengusaha-pengusaha global. Market sudah terhubung, kemudian tidak ada yang bisa menghindar. Yang ketiga, ini penyebabnya adalah karena jumlah transistor pada setiap IC semakin meningkat. Akibatnya semua dampaknya sangat luas nih. Computational cost turun, energy cost akan semakin lebih murah, connectivity akan meledak, semakin meledak ya. Mobilisasi dan orkestrasi semakin besar, opportunity to disrupt meningkat terus, automation yang akibatnya juga banyak potensi useless. Penggunaan data dan akibatnya juga terjadi gap antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Maka untuk menutup pertanyaan pertama itu saya tutup dengan penjelasan ada dua story ini ya. Story of the past yaitu mereka yang transformnya tanggung-tanggung 50-50 dan mereka yang disrupt 100%. Kebetulan kemarin saya memberikan satu webinar di salah satu bank dan mereka sendiri yang membuka begitu ya. Nah, ini ada sebuah bank tahun 92 namanya Bank Artos begitu ya. Kemudian diakuisisi oleh satu grup dan kemudian dikosongkan begitu. 100% dikosongkan. Dikosongkan, dibentuk platform, dibentuk sesuatu yang pendekatannya adalah digital. Jadi sudah tidak ada SDM-nya, sudah tidak ada kantor cabang dan lain sebagainya begitu ya. Langsung dia bikin menjadi 100% sebuah bank baru, yaitu sebuah bank yang disebut bank digital namanya Bank Jago. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada network jejaringnya ya yang cukup besar di mereka begitu, dan kita bisa lihat di sini ini values-nya seperti ini ya. Kemudian kita bisa lihat di situ ya pergerakan harga sahamnya seperti ini. Saudara bisa lihat itu pergerakannya, harga sahamnya naik dari sekitar berapa itu di bawah 2000 ya, sekitar 2000-an, 2000-an, 2000 3000 sampai sekarang di bawah 20.000 sekitar 16 ribuan lah begitu, 16-17 ribuan. Nah, itu satu bank yang melakukan pekerjaan sangat besar. Ini juga ada bank syariah seperti ini ya. Ini tadinya adalah Maybank, Nusa Nasional, kemudian mereka kosongkan 100%, diakuisisi 2019 oleh satu grup, kemudian menjadi Bank Syariah Aladin begitu ya. Kemudian ini dan nanti pergerakan sahamnya seperti ini, juga melejit seperti ini ya. Apalagi setelah mereka bekerja sama dengan Alfamart dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sementara ini bank yang lainnya pergerakan sahamnya seperti ini. Saudara bisa lihat itu seperti ini. Bebannya sangat besar sekali dengan beban keadaan seperti hari ini ya. Konvensional mencoba untuk jadi pakai teknologi tetapi tetap dengan cara-cara sebagian yang tetap dengan cara yang lama dan lain sebagainya. It's a choice. Jadi ada dua pilihan begitu dan pilihan ini sangat menentukan daya saing dan tentu saja sangat menentukan apa yang dilakukan, sangat menentukan result yang dicapai oleh masing-masing perusahaan, demikian juga valuasinya. Demikian ini perubahan yang saya kira sangat mendasar sekali. Oke, menarik sekali Profesor. Profesor di beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa kita ini sedang mengalami semacam double disruption, Profesor. Mungkin Profesor dapat menjelaskan lebih jelas mengenai apa itu double disruption dan apa fenomena-fenomenanya yang mendukung double disruption tersebut, Profesor. Ya, baik Pak Christian. Jadi double disruptions itu seperti ini begitu ya. Tadi saya lewati dulu. Ini kita lewati. Ya, oke. Ya, double disruption itu ada digital disruption yang sudah kita kenal yang mempengaruhi kecepatan, kompetisinya juga baru, sehingga ada new influx gitu ya, masif besar-besaran begitu ya, menjadi customer karena customer yang tadinya tidak bisa menjadi customer tiba-tiba bisa menjadi customer karena accessible ya, kemudian menggunakan ekosistem automation dan melahirkan kehidupan baru. Nah, pandemi itu menimbulkan persoalan-persoalan lagi ya, prioritas pelanggan berubah, social distancing, bekerjanya dari rumah, yang tadinya ekonomi itu seperti suatu roti begitu yang padat tiba-tiba berubah menjadi donat. Donat itu di tengah-tengahnya ada lubangnya. Ya, artinya di tengah kota itu tiba-tiba kosong, ekonominya semua ada di pinggir. Nah, ini mengakibatkan adanya sense of urgency, adanya urgensi bagi pelaku-pelaku usaha untuk menggunakan teknologi yang lebih
jauh begitu ya, dan kemudian keduanya tidak jadi antara ini keduanya ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka bergerak berbarengan begitu. Nah, menimbulkan apa? Menimbulkan satu, para pelaku usaha sudah mulai nih terhubung dan menjadi perusahaan hub gitu ya, hub firms gitu ya, mulai berjejaring dengan hub-hub itu. Even tukang martabak saja sudah dengan jaringan yang bisa mengantarkan makanan, ya, ada marketplace-nya. Jadi ini data ini tiba-tiba menimbulkan learning effect dan network effect. Sehingga kemudian dari situlah muncul, nanti saya jelaskan ledakan-ledakan ekonomi seperti apa yang akan terjadi. Dan ledakan kehidupan begitu ya, seperti apa. Nah, ini adalah yang terjadi dalam digital disruptions. Kemudian dalam pandemi, ini kita ketahui telehealth yang tadinya dilarang oleh para dokter itu dan para ahli farmasi mengatakan nggak boleh keluarin resep kalau pasiennya tidak tatap muka, tidak langsung dipegang, disentuh, ya, diajak ngomong. Ya. Nah, sekarang di masa pandemi, dokter semuanya melakukan telemedicine, bersedia itu. Bahkan rumah sakit pun membuat. Reformasi juga terjadi di rumah sakit. Ya. Kemudian perubahan prioritas pelanggan ini terasa sekali. Dan sehingga biaya kesehatan juga kita rasakan semakin meningkat, dan ini dari 10 ledakan ekonomi ya, dan kehidupan. Kenapa? Karena ada urgensi tadi ya. Nah, ini 10 ledakannya. Pertama, terjadi ledakan kreativitas ya. Memang secara psikologis manusia itu kalau menghadapi krisis itu akan menjadi lebih kreatif. Restoran-restoran yang sepi tidak lagi membuka cabang tetapi membuka kitchen. Dalam waktu singkat kita melihat ada 70 kitchen baru di sekitar Jabodetabek yang memberikan tempat kepada 500 dapur begitu ya, 500 pelaku usaha begitu ya di pinggiran Jakarta. Kitchen yang dipegang oleh 2 atau 3 pemilik yang besar begitu ya. Kemudian chef yang tadinya tidak bisa bekerja di restoran sekarang sudah menawarkan barbecue home service atau private dinner di apartemen mereka, atau mereka datang ke tempat kita dan sebagainya. Jadi mulai bergerak ekonomi secara kreatif seperti ini begitu ya. Nah, kemudian ledakan home sweet home karena home semuanya. Nah, makin lama yang dibeli manusia kita ini, masyarakat kita semakin kecil. Ayah saya dulu membeli pohon pisang, membeli pohon rambutan, mangga dan sebagainya. Itu generasi yang lama begitu ya. 10 tahun yang lalu yang dibeli itu adalah pohonnya namanya gelombang cinta, daunnya masih agak lebar. Tapi hari ini tanamannya semakin kecil, aglonema, keladi-keladian, monstera dan lain sebagainya. Itu semakin kecil ya. Tanaman hias ini sekarang juga naik, penjualan ikan hias juga naik. Ikan hiasnya bukan lagi ikan konsumsi, bukan lagi ikan arwana, tetapi ikan yang di botol kecil, ya, ikan cupang dan sebagainya. Jadi ini home sweet home, penjualan rumah tangga, perabot bahan bangunan dan sebagainya juga mengalami ledakan. Kemudian ledakan wisata luar ruang, karena wisata ini mengalami hambatan, tapi manusia tetap ingin mencari tempat wisata. Ya, glamping itu rame, kemudian Sentul tiba-tiba banyak peminatnya. Sekarang dibikin wisata luar ruang gitu ya. Kemudian ledakan kerjasama, kolaborasi ini juga meningkat sekali. Ledakan konten. Sekarang kalau ditanya anak-anak muda apa pekerjaanmu, content creator ya. Ini di mana-mana dan menghasilkan uang yang luar biasa sekali ya, banyak sekali. Tidak semua sudah menghasilkan uang, tidak semua juga akan menghasilkan uang. Tapi ledakan konten ini luar biasa. Yang keenam ini terdapat ledakan kecerdasan ya, karena sayangnya kecerdasan ini bukan milik manusia tetapi milik teknologi, dan seperti pisau bermata dua, ada positif ada negatifnya. Nah, ini berdampak pada ledakan-ledakan selanjutnya dari kecerdasan buatan ini. Kecerdasan ini mengakibatkan ledakan kehidupan artifisial ya. Semakin banyak drive-nya itu adalah menjadi kehidupan yang artifisial karena masyarakat hidupnya sudah di sana. Dulu generasi tua memelihara ternak di belakang rumah. Kemudian yang lebih muda melihara pets. Kemudian di beberapa negara yang sudah sangat industrialized, itu kemudian masuk ke dalam pets yang elektronik, ya, Tamagotchi dan sebagainya. Kemudian muncul Pokemon Go yang mencari monster di jalan. Dan kehidupan artificial ini akan terus nyambung ya sampai hari ini. Karena ini memiliki identitas sendiri, cara bekerja sendiri dan lain sebagainya. Kemudian dampak dari ledakan kecerdasan itu juga banyak sekali pihak yang akan cepat useless.
Ini waspadai anak-anak Anda ya, 3-4 tahun sekali akan segera useless. Oleh karena itu harus ada pilihan yang ke-9. Apa itu? Ledakan non-degree. Biasanya orang tua kemudian cari solusi, ya udah kamu sekolah lagi. Padahal sekarang banyak sekali lawan-lawan anak-anak kita itu mereka yang belajarnya non-degree. Mungkin kita masih ingat ada seorang anak muda namanya Vicky Naki, muncul di Deddy Corbuzier, belum nama ini di podcastnya. Dia bisa menguasai 8 bahasa dan bahkan dilamar oleh cewek-cewek cantik dari luar negeri karena dianggapnya dia bisa memahami bahasa masyarakatnya. Ya, menguasai 8 bahasa. Dari mana belajarnya? Belajarnya dari YouTube katanya, ya, dan Ome TV. Kemudian juga ada Putra Haji, ini yang bisa menghack situs NASA, anak berusia SMP. Kemudian juga ada lagi Kaharudin di Boni yang bisa membuat helikopter. Ya, nah, ternyata juga ada di Asahan bisa menerbangkan, bisa membuat helikopter, tapi tidak diizinkan oleh aparat setempat. Dan yang terakhir, ini ledakan open science. Ini saya bisa menjelaskan 2 jam sendiri ini ya. Science bergeser dari tadinya anagram, kemudian masuk ke jurnal ilmiah, dan sekarang sudah mulai ke open science, open access dan lain sebagainya, sehingga itulah yang mengakibatkan sekarang vaksin bisa dihasilkan dalam tempo 11 bulan dan banyak negara yang bisa bekerja sekaligus. Ini karena kolaborasi internasional dari para saintis tanpa mempertimbangkan politik dan diplomasi antar negara. Tetapi para saintis sudah punya kesadaran sendiri untuk kemanusiaan sehingga bisa membagi informasi mengenai seperti apa yang mereka temukan. Kode genetiknya dari si virus COVID-19 itu kemudian mereka share dan akhirnya kemudian dengan cepat mereka bisa menghasilkan vaksin untuk diselesaikan secara bersama-sama. Nah, ini adalah ledakan-ledakan yang tentu saja memberikan dorongan pembaharuan, perubahan karena adanya double disruption tadi, adanya peristiwa digital disruptions, kemudian dipercepat dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini. Sehingga kemudian digital itu menjadi lebih diaplikasikan dan merubah society akhirnya. Sehingga mau tidak mau sekarang kita menjadi harus menggunakannya. Demikian Pak Christian. Menarik sekali, Profesor. Tapi mendengar penjelasan tadi, Profesor, mungkin dari sisi Profesor sendiri bisa memberikan semacam arahan atau mungkin tips kira-kira kunci apa sih yang perlu kita punyai atau miliki supaya kita juga tidak ketinggalan atau tetap bisa mencapai kesuksesan di era ini, Profesor. Mungkin ada semacam tips atau trik gitu. Ya, baik. Jadi menurut saya ada 5 hal setidaknya yang perlu kita lakukan. Ya, yang pertama, ya kita harus investasi lagi. Ini investasi ini seperti naik sepeda, nggak bisa berhenti begitu, nggak bisa berhenti naik sepeda. Ya, ada satu software kita perbaiki, software berikutnya ada teknologi. Tadinya kita tidak pakai cloud, sekarang pakai cloud, begitu ya. Kemudian kita lengkapi IoT-nya dan seterusnya. Ya, kita lengkapi. Nah, investasi perlu kita lakukan kalau jadi pengusaha, memang pekerjaan investasi. Tetapi ini tidak berdiri sendiri, harus ada yang namanya change. Lakukan ini change. Change-nya apa? Bisnis modelnya harus berbeda. Karena dunia baru ini memang memerlukan manusia yang berbeda, bisnis model yang berbeda, bisnis proses yang berbeda, skill, people, dan culture yang tidak sama. Bekerjanya sudah tidak seperti sebelumnya. Kalau dulu kita bekerja 5/7 begitu ya, 5 hari seminggu, 8 jam sehari. Sekarang ya harus bekerja 24 jam begitu. Ya, kantor pos saja dulu sampai jam 3, jam 4 sudah pulang orangnya. Sekarang berhadapan dengan kompetitor justru yang jam 4, jam 5 baru kirim barang customernya. Setelah itu ternyata logistiknya harus jemput, ya jemput, dan sudah begitu sudah jemput barangnya. Mereka bersedia bisa kirim one day service, ya, dan biayanya ternyata hanya Rp3.000 per kilo barang. Bagaimana kita bisa bersaing begitu? Ternyata mereka mempunyai trik dan cara baru, pakai teknologi dan juga bisnis model, people-nya, ya, bisnis prosesnya sudah berbeda begitu. Jadi tentu kita tidak bisa hanya investasi saja, harus lakukan change, kemudian optimalkan data dan lakukan customer obsess. Kata Jeff Bezos itu tidak bisa kita lakukan pengembangan usaha kalau tidak ada customer
obsession begitu, harus ada customer obsession. Belum lama ini mahasiswa saya di program doktoral melakukan penelitian dan menemukan ya digital leadership itu berhubungan dengan customer obsession. Jadi kalau tidak ada customer obsession itu tidak bisa meningkatkan performance. Jadi harus ada kesadaran untuk obsesi terhadap persoalan pelanggan untuk dipecahkan begitu ya. Nah, terus kemudian bergabung dengan ekosistem, jangan pakai cara lama. Cara lama itu input, proses, output di tangan satu pihak. Sekarang itu kita sudah pakai ekosistem, kolaborasi begitu ya. Dan terakhir ada yang mengatakan saya sudah coba Pak, tapi nggak ada hasilnya, belum bisa tuh, nggak bisa tuh dan sebagainya. Saya hanya bisa mengatakan tidak ada yang mudah dan instan. Ya, di balik setiap passion itu ada namanya hardworking, kesedihan untuk berdarah-darah, mengalami kesulitan dan lain sebagainya. That is part of passion. Jadi passion itu adalah bersedia untuk melewati persoalan dan dengan segala kesulitan sebelum kita mencapai hasil. Dan ini memerlukan waktu. Begitu tipsnya Pak Christian. Waduh, luar biasa sekali Profesor untuk tips dan mungkin poin-poin apa saja yang perlu kita perhatikan kalau kita tidak mau ketinggalan dan juga mengenai double disruption. Sangat menarik sekali Profesor.